Oh iya Kang, by the way dengar-dengar katanya Kang Genta itu masuk ke SMP Negeri 1 Cimahi itu lewat jalur prestasi ya Kang. Iya, betul. Boleh diceritain dong Kang sedikit prestasi apa sih yang bisa bawa Akang masuk ke SMP Negeri 1 Cimahi ini? Oke, saya masuk ke sini tuh menggunakan Japres yang namanya KOPSI atau lomba KOPSI, yaitu singkatan dari Kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Puspesnas. Saya mengikuti KOPSI di bidang iptek atau bahasa lainnya robotik. Oh gitu. Kira-kira Akang tuh masuk SMP Negeri 1 Cimahi itu memang kemauan sendiri atau ada dorongan dari pihak lain sih Kang? Pertama masuk ke sini tuh emang cita-cita saya dari kelas 8. Saya tuh pengen mengembangkan bakat saya di bidang software engineering, terus juga di bidang robotika. Terus juga ada pertimbangan dari keluarga, terutama orang tua, karena zaman sekarang kan sulit sekali gitu nyari pekerjaan. Makanya masuk SMK biar ada banyak jalan lah gitu. Oh iya, tadi kan Akang prestasinya itu di bidang robotik ya Hmm. Kang. Ngomong-ngomong Kang Genta kenapa sih bisa suka sama robotik? Saya suka robotik tuh pertama saya tuh suka sains, terutama saya suka penemu kayak Einstein, Tesla, Newton dan lain-lain. Nah, saya tuh terinspirasi dari mereka untuk membuat inovasi-inovasi gitu. Nah, terus kebetulan juga saya tuh punya basic di bidang elektronika karena ayah saya tuh buka wirausaha tentang komputer, makanya saya punya basic lah gitu. Jadi saya cukup suka dengan robotika. Gitu ya Kang. Akang tuh berarti emang dari kecil ya suka sama robotik? Ya, Dari kecil dari SD ya? lumayan. Oh iya, Kelas 6 betul. sih lebih tepatnya. Mm-mm. Jadi bisa gitu ya Kang, dari kecil suka sama robotik karena memang ada basic juga kan dari orang tuanya. Ya. Terus apa ya Kang? Kalau misalkan Akang sekolah itu biasanya pulang jam berapa sih Kang? Tapi sampai sekarang tuh masih suka diasah kan masalah robotiknya? Oh iya masih. Kalau pulang sekolah biasanya kan jam 4 gitu, jam 5. Tapi kalau misalnya ada eskul jam 6 udah pulang. Tapi kalau misalkan paling lambat sih ya, saya pulang jam sekolah tuh jam 9. Oh jam 9 malam? Iya, Oh ya tapi orang tua izinin kan? diizinin. Pulang sampai jam 9 malam. Iya. Tapi Akang suka hangout gitu sama teman-teman? Em, Enggak. Kalau akhir-akhir ini mungkin udah enggak sih. Cuman dulu suka kelas 8 kelas 9 lah, cukup Oh suka. gitu. Oke, good people, Kang Genta ini memang keren banget ya. Dan kita juga punya beberapa cuplikan foto dan video Kang Genta dan prestasinya di bidang robotik. So, check it out. Wow, Kang Genta ini memang keren banget ya. Udah berbakat, pintar, berprestasi. Wah, pasti Kang keren banget sih, Kang. Kira-kira foto-foto itu diambil kapan aja sih, Kang? Boleh dong diceritain? Oke, di situ tuh ada dua kegiatan ya. Yang pertama, saat saya masih kelas 9, saya mengikuti Jambore Nasional, itu di bidang pramuka, yaitu kegiatan pramuka nasional. Saya mewakili Kota Cimahi. Terus yang kedua tuh ada lomba hackathon di Universitas Kristen Maranatha yang Wow. saya ikuti Oktober lalu saat saya mendapatkan beasiswa di Maranatha. Oh, jadi yang di Maranatha itu Akang udah di SMK Negeri 1 Ya, Cimahi udah. dan dapat beasiswa di Maranatha. Universitas Kristen Maranatha. Iya. Itu beasiswanya full sampai S1 Kang. Ya, betul. Tapi Akang mau ambil nggak sih? Pasti nggak sih Akang? Kapan lagi coba dapat beasiswa full S1 di Iya sih. Masih dipertimbangkan lah gitu. Iya Kang. Dan tanggapan orang tua Kang tuh ngelihat itu semua gimana sih Kang? Alhamdulillah orang tua itu mendukung penuh gitu. Bahkan emang notabene saya tuh orang yang emang jarang keluar rumah, terus juga apa ya, strict parent dikit gitu ya. Itu tuh boleh pulang malam asal ada tujuan yang jelas gitu, ya. akademis, lomba gitu. Bukan main gitu. Iya, Kang. betul. Aku yakin banget sih Kang, pasti dukungan orang tua itu penting banget buat Iya, Kang Genta, betul banget. buat Kang Genta bisa sampai ada di titik ini. Oh ya Kang, pasti sampai Kang Genta di titik ini tuh ada lika-likunya nggak sih Kang? Pasti ada kan? Ya boleh dong Kang diceritain sedikit lika-liku perjalanannya sampai Kang Genta bisa ada di titik ini. Oke, kalau perjalanan sih sebenarnya tuh perjalanan dimulai dari saya masuk SMP ya. Waktu itu saya masuk ke Eskul Robotika, terus Iya. ditawarin masuk ke tim ICT, itu kerja di sekolah gitu kayak. Kerja? Iya, kerja Jadi kayak Akang waktu SMP udah mulai kerja.
gitulah. Oh, kerja di sekolah Teknis, gitu secara ya, teknis ya, teknis bantu-bantu. gitu. Oh, Ya iya. kayak benerin jaringan, terus Iya. benerin komputer dan lain-lain pokoknya. Pokoknya masalah teknis IT sekolah lah gitu. Terus otomatis kan saya punya link lah sama guru-guru Iya, gitu. pasti. Terus mendapatkan ilmu juga. Nah, saya tuh mulai tuh lomba-lomba di situ juga. Kayak pertama tuh lomba yang saya ikut itu di SMP tuh lomba sains. Iya. Terus sampai pada akhirnya saya sampai ke lomba kopsi yang saya ceritakan sebelumnya. Terus alhamdulillah saya dan tim saya tuh mendapatkan juara kedua atau medali perak. Kebetulan juga karena saya punya link juga, tuh saya pengen mencoba hal baru. Karena notabene saya orang yang emang jarang interaksi sama orang kan dulu Iya. waktu kelas 7. Nah, saya tuh nyoba masuk OSIS. Terus entah takdir tuh gimana saya jadi ketua OSIS. Terus setelah itu juga ya karena kebetulan juga saya aktif di Pramuka, Iya. saya ikut Jambore Nasional. Wow. Saya mewakili kota Cimahi ke Nasional ya di Waktu Jakarta. SMP. Ih, keren Waktu banget SMP. loh, Kang. Ya, terus akhirnya saya masuk ke sini deh. Ya Kang, tapi ngomong-ngomong kan banyak banget tuh yang udah Kang Genta lewatin. Ya. Pernah nggak sih Kang ngerasa kayak down atau sedih atau gimana gitu? Pasti sih kalau ngerasa down ya, kayak depresi sedikit gitu. Tapi masalah itu rata-rata di masalah interaksi sosial. Karena dulu tuh orang tua saya tuh emang sedikit ngelarang saya atau Strict parents. iya, Iya. yang ngelarang saya keluar rumah lah gitu karena mungkin emang kurang baik lah kondisi lingkungannya kan. Seperti yang Teteh tahu lah gitu gimana zaman sekarang. Iya. Nah, makanya saya di rumah terus. Saya juga teman paling di online, di Discord gitu. Di Discord, di Twitter, di Facebook, saya cari teman di situ gitu, ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan saya tuh ngerasa kayak aduh, aku tuh ngerasa pengen main keluar gimana gitu. Iya, pengen bebas. Gitu. Ya, sampai pernah ngalamin delusi cunibyo kalau kata teman saya sih. Junibyo. Cunibyo. Junibyo tuh apa? Delusi Saya kalau baru nggak dengar. salah sih ya, delusi kelas 2 SMP. Oh, itu namanya memang Junibyo. Itu Ya, dari bahasa apa sih, bahasa Kang? Jepang kalau nggak salah. Oh, bahasa Jepang. Iya. Junibyo, delusi. Akang sampai kena delusi juga. Ya, Aduh. itulah. Nah, terus Ya, juga berarti emang parah banget sih, Kang. Apa ya? Akang berarti di posisi itu tuh berarti emang benar-benar ngerasa down banget ya, Kang. nggak tahu sih. Aku kalau jadi Akang belum tentu bisa sih Kang ngelewatin itu semua. Tapi Kang pasti dari permasalahan itu semua tuh pasti ada solusi kan, Kang? Iya, pasti. Gimana sih Kang cara Akang nyelesain itu semua dan gimana sih cara Akang buat keluar dari itu semua? Oke, pertama masalah interaksi sosial itu ya. Kalau masalah interaksi sosial tuh masalahnya solusinya sering berjalannya waktu. Kan people change gitu kan ya. Saya pengen berubah. Saya kan masuk ICT juga kan. Nah, di situ saya belajar cara berkomunikasi, mendapatkan sahabat juga. Ya, mereka tuh ada 3 sahabat saya yang benar-benar membantu saya dalam berkembangnya cara saya bersosial gitu. Mereka bertiga. Terus untuk masalah yang saya hadapi sih kayak OSIS, terus akademi, terus masalah keluarga yang privacy lah notabene. iya. Itu saya hadapi dengan logika sih. Jadi kayak gimana ya? Rata-rata orang tuh kalau ada masalah tuh kayak depresi, capek, ngeluh-ngeluh, langsung butuh healing. Iya. Maksudnya gini, mereka tuh oke lah gitu depresi, tapi nggak diselesain gitu. Kalau Iya. saya mah ngeluh dikit, oke selesain gitu. Jadi pakai logika aja gitu. Pasti Iya, nggak- satu masalah Nggak- bisa nggak cuman selesai. nangis-nangis, Iya, nggak betul. cuman ngeluh-ngeluh doang gitu ya Kang. Kang Genta berarti kuat banget ya bisa bertahan sampai titik ini. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong dari situ, Kang Genta pasti punya keinginan terbesar dong, makanya Kang Genta tuh bisa bertahan sampai sini. Boleh dong Kang diceritain keinginan terbesar Kang Genta itu apa sih bisa bertahan sampai saat ini? Mungkin keinginan saya itu kebalik 180 derajat ya sama Iya. apa yang biasa saya lakukan gitu ya. Saya tuh pengen jadi pengembara dunia. Kebetulan juga saya kan suka main game, suka sejarah juga. Terutama sejarah kerajaan gitu, terus sejarah tentang nabi. Nah, saya tuh pengen melakukan perjalanan kayak mereka gitu, mengelilingi dunia dengan kayak naik kuda, terus ya enggak Aneh apa banget unik, loh. aneh. Ya unik banget loh Kang. Akang pengen ngembara dunia naik kuda, Naik naik kuda, naik kapal laut. kapal. Tapi zaman sekarang tuh masih ada emang Kang yang kayak gitu. Enggak tahu tuh. Diusahakan. Aku juga kan memang pengen juga sih buat ngelilingin dunia, tapi aku tuh pengennya tuh traveling loh Kang, jalan-jalan naik pesawat gitu, apalagi kan kayak aku belum pernah naik pesawat Oh, gitu. iya. Tapi kalau Akang tuh beda, malah pengennya naik kapal laut, naik kuda gitu ya Iya. Kang. By the way Kang, di tengah kesibukan Akang belajar saat ini, kan Akang sibuk banget tuh, terus ngebagi waktunya buat Iya. belajar di mana tadi normatif adaptif, Iya. terus Akang juga ekskul, ikut 2 ekskul yang pastinya 3 deh. sibuk. 3? Iya. Oh ya, sibuk banget dan capek banget. Gimana sih Kang cara ngebagi waktunya, dan kasih tips dong buat aku dan good people semua buat ngebagi waktunya. Mungkin gak cukup biasa saya
nggak terlalu bisa saya lakukan gitu. Caranya gini, cuman saya tuh punya tips and tricks dari em, saya punya kakek kan, kakek saya punya adik gitu. Saya nggak tahu sebutannya apa, cuman Kakek, iya kakek aja. kakek, Adik kakek. ya gitulah. Nah, beliau tuh dosen, terus juga dulu tuh mahasiswa di Jerman. Beliau tuh memberikan saran bagaimana cara membagi waktu yang baik dan benar. Gimana tuh, Beliau Kang? tuh berkata semua manusia pasti punya 24 jam kan ya. Nah, caranya tuh begini, contohnya misalkan kita sekolah dari jam 7 sampai jam 3. Ya. Dari jam 3 sampai jam 6 ya. Itu tuh waktu kita berkegiatan, entah itu mau eskul, mau hobi atau mau kerkom itu bisa. Nah, Kalau tiduran aja di rumah ya, boleh gak, Kang? misalkan gitu. Terus dari jam 6 sampai Iya. jam 7 itu tuh sholat sama istirahat. Terus jam 7 sampai jam 9 itu waktu belajar kita. Biasanya pada tidur. Terus ulang lagi kegiatannya. Begitu teh. Oh gitu, aduh bisa banget sih aku coba Kang tipsnya, karena aku juga merupakan salah satu orang yang kesulitan buat ngebagi waktunya. Gimana tadi satu hari itu ada 24 jam, terus nanti kita bagi waktunya buat ini, buat itu gitu ya. Tapi aku kadang-kadang kebanyakan malas-malasan sih, tapi enggak sih. Ya Kang, sekarang Kang Genta kan tadi Kang Genta udah ngasih tips yang bijak banget tuh. Bisa nggak sih kasih motivasi atau masukan atau saran pun bebas buat kita gitu, dan good people semua yang lagi nonton ya tentang apapun lah Kang. Oke, mungkin paling saran sih ya. Saran sih ya. Saran saya tuh bukan pertama sih, emang sarannya aja gitu ya, nggak ada motif. Saran. Ketika ada masalah, jangan dipikirin doang, jangan curhat, boleh curhat, cuman jangan kayak berlebihan lah gitu. Ketika ada masalah, kerjakan gitu. Selesaikan secepat mungkin. Pasti ada solusinya gitu. Pasti yang nggak ada. Kalau misalkan kan biasanya kalau aku juga ya, kalau aku ada masalah tuh cuman nangis-nangis curhat tapi nggak dapat gitu loh Kang solusinya gitu. Makanya motivasi ini tuh berguna banget buat Tapi aku pasti ada dan solusi. mungkin juga buat good people semua yang lagi nonton. Oke good people, sekarang dari kisahnya Kang Genta ini aku punya pertanyaannya nih. Yang bisa jawab pertanyaan di kolom komentar akan mendapatkan hadiah. Cara pengisiannya adalah dengan mengisi format, yaitu nama lengkap kalian, username Instagram, dan jawaban atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya adalah kompetisi apa yang diikuti oleh Kang Genta sehingga ia berhasil mendapatkan beasiswa ketika berada di SMK Negeri 1 Cimahi. Pemenangnya akan kami umumkan lewat Instagram kami, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke good people, dan Kang Genta, aduh nggak kerasa banget nih Kang, Akang udah nemenin kita selama 15 menit di sini. Gimana Kang, seneng kan? Alhamdulillah cukup. Ya makasih banyak ya buat Kang Genta udah datang ke sini. Teman-teman, dari kisahnya Kang Genta tadi kita bisa ngambil kesimpulan kalau kita itu jangan takut buat nyoba hal baru, dan juga ketika ada masalah, percayalah di balik itu pasti ada hal-hal baik yang bisa kita ambil. Oke, thank you buat good people semua yang udah nonton podcast Pika People episode Change Your Mindset. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube-nya PFPT Official. Sampai jumpa semuanya. Love you all. Omido for the beat.